Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya Rio Adi Irwansyah, dosen program studi S1 Keperawatan Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung, akan memperkenalkan diri dan membawakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan untuk perkuliahan agregat komunitas, yang mana perkuliahan ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Keperawatan semester 6 di Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung dengan bobot 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Capaian pembelajaran lulusan yang kami miliki yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, dan budaya dalam keperawatan. Yang kedua, mampu menjelaskan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. Tiga, mengaplikasikan ilmu pengetahuan umum dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah pemberian asuhan keperawatan. 4. Mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. 5. Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. 6. Mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Untuk CPMK dalam perkuliahan ini adalah menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas, fokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit terkini pada area sekolah, kesehatan kerja, dan menggunakan langkah proses keperawatan komunitas, dan pelaksanaannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian kepada masyarakat. Sub CPMK dalam perkuliahan ini yang pertama yaitu memahami konsep promosi kesehatan, konsep keperawatan di rumah, konsep penyakit terkini HIV/AIDS pada lingkup komunitas, konsep kesehatan pariwisata. 2. Mampu memahami konsep asuhan keperawatan komunitas. 3. Mampu menyusun pengkajian keperawatan komunitas. 4. Mampu menyusun diagnosa keperawatan komunitas. 5. Mampu menyusun intervensi keperawatan komunitas. 7. Mampu menyusun implementasi dan evaluasi keperawatan komunitas. Terakhir, yaitu mampu menyusun asuhan keperawatan komunitas berdasarkan agregat atau kelompok yang ada di masyarakat. Deskripsi mata kuliah kali ini adalah fokus mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu yang berkecenderungan masalah kesehatan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, utama dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Area-area khusus dalam keperawatan komunitas meliputi keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan di rumah atau home care, jaminan mutu layanan keperawatan komunitas, dan isu terkini dalam keperawatan komunitas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Bahan kajian dalam perkuliahan ini yang pertama yaitu promosi kesehatan yang terdiri dari promosi kesehatan secara umum, konsep keperawatan di rumah, konsep penyakit terkini HIV/AIDS pada lingkup komunitas, dan konsep kesehatan pariwisata. 2. Keperawatan kesehatan sekolah. 3. Asuhan keperawatan agregat komunitas pada kelompok kesehatan anak dan remaja. 4. Asuhan keperawatan agregat dengan komunitas pada kesehatan wanita dan pria. 5. Asuhan keperawatan agregat dalam komunitas yaitu masyarakat dan Pantiwerda. 6. Asuhan keperawatan kesehatan komunitas, populasi rentan anak jalanan, area bencana, area kerja, konvensional setting, dan area rural. Untuk daftar pustaka yang digunakan dalam pembelajaran ini merupakan buku referensi yang telah ada dan penelitian serta karya-karya buku yang dimiliki oleh dosen pengampu. Dosen pengampu dalam perkuliahan ini yaitu Ibu Amita Audila SKM MKep, Ibu Dr. Raja Farida SKM MKep, Bapak Suharyoto SKM MKep, dan Rio Adi Irwansyah SKM MKep. Untuk proses pembelajaran ini, saya menggunakan student center learning, video edukasi, dan evaluasi pembelajaran pada setiap pertemuan. Untuk pembobotan dalam perkuliahan yaitu untuk kehadiran dan sikap 20%, selanjutnya tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Berikut saya tampilkan demonstrasi pembelajaran yang ada di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, yang saya banggakan, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bertatap muka kembali untuk perkuliahan kita selanjutnya. Teman-teman sekalian, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, dan ilmu yang kita dapatkan nantinya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa disilahkan. Selesai. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, perlu saya jelaskan tentang tata cara perkuliahan hari ini. Yang pertama, nanti saya akan absen dulu kehadiran dari mahasiswa di pagi hari ini. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas tentang materi yang akan saya bawakan pada hari ini dengan durasi waktu 3 kali 50 menit. Bisa dimengerti? Ya. Baik, yang pertama saya panggil dulu berdasarkan absensi yang sudah ada. Arianti Ika Wulan Suci. Hadir, Pak. Arjuna Maulana. Hadir, Pak. Mengawali pertemuan pada pagi hari ini, sebelum kita ke materi, saya ingin memutarkan suatu video untuk adik-adik semuanya. Yang ini merupakan pengantar dari materi perkuliahan kita pagi hari ini. Sudah siap? Ya. Selamat menyaksikan. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lemah. Dengan kata lain, kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan penurunan sistem imun. Kemudian, apakah AIDS itu? AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu menurunnya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena infeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, Muslimin 2016. Atau dengan kata lain, AIDS adalah akumulasi infeksi pada seseorang yang dalam tubuhnya terdapat HIV. Apa saja tanda gejala yang muncul pada orang dengan HIV? Banyak orang dengan HIV tidak tahu kalau mereka terinfeksi. Hal ini karena gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala berat, baik pada wanita maupun pria. Dalam HIV, kita bagi menjadi 3 fase ya adik-adik. Fase pertama yaitu infeksi HIV akut. Fase pertama umumnya muncul setelah 1-4 minggu setelah infeksi HIV terjadi. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu. Fase kedua adalah fase laten HIV. Pada fase ini, penderita HIV/AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat. Padahal secara diam-diam, virus HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Fase ketiga adalah AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Baiklah adik-adik, demikian tadi video pengantar kita. Cukup jelas? Nah, untuk memperjelas apa yang sudah tayang di video yang tadi sudah kita putar, saya akan menjelaskan secara rinci tentang makna dan apa maksud dari apa yang sudah digambarkan dalam video. Saudara-saudara sekalian, HIV/AIDS ya. Kalau kita bicara HIV/AIDS, HIV ini pertama kali ditemukan di Indonesia adalah pada tahun 1987. Jadi sudah sangat lama, yaitu dari seorang warga negara asing yang kemudian ditemukan di Bali. Nah, Pak, lantas apa HIV itu?
HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yang mana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Teman-teman sekalian, bisa kita bayangkan, ketika kita terinfeksi suatu virus, maka sistem kekebalan tubuh yang akan bekerja untuk melawan virus yang masuk dalam tubuh kita, sehingga tidak terjadi masalah-masalah kesehatan yang lebih lanjut. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, HIV dia bekerja adalah dengan merusak sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, kita bayangkan apa jadinya ketika tubuh kita terinfeksi suatu penyakit tapi kita tidak punya sistem kekebalan. Apakah kita akan menjadi lemah? Apakah virus yang masuk dalam tubuh kita akan semakin cepat berkembang? Nah, itu tentunya dampak-dampak yang mungkin saja bisa terjadi. Nah, sementara itu teman-teman sekalian, untuk AIDS sendiri, jadi berbeda ya HIV dengan AIDS. AIDS sendiri yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang artinya ini adalah stadium akhir di dalam HIV. Kalau kita bicara AIDS, maka AIDS itu merupakan sekumpulan gejala. Ya, kumpulan gejala. Kumpulan gejala di sini yang dimaksudkan adalah ketika tubuh seseorang, misalkan pada tahun pertama dia terinfeksi HIV, dalam tubuhnya terdapat 4 virus yang bisa mengganggu sistem kesehatan. Nah, karena tidak ada sistem kekebalan, maka virus-virus lain pun akan semakin mudah untuk masuk dalam tubuh. Nah, akumulasi dari masalah-masalah kesehatan, virus, infeksi, bakteri yang masuk dalam tubuh kita, itulah yang disebut dengan AIDS. Dengan catatan HIV pas sejak awal itu tidak terkelola dengan baik. Ya, tidak pernah mendapatkan terapi, tidak pernah mendapatkan treatment. Lantas apa Pak penanganan atau treatment untuk HIV ini? Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, virus ini, virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, merusak sistem kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Ya, sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuh. Dengan demikian, pasien atau seorang individu yang terinfeksi HIV ini akan semakin rentan untuk terinfeksi penyakit. Pak, bagaimana HIV itu bekerja dalam tubuh kita, dalam darah kita, Pak? HIV akan memanipulasi atau akan merubah dirinya itu menyerupai sel-sel yang normal yang ada dalam tubuh. Jadi dia memiliki bentuk, memiliki struktur DNA, RNA yang persis dengan sel-sel darah yang lain. Sehingga dengan demikian, dengan kemampuan mengkamuflasekan seakan-akan HIV ini adalah sel yang sehat, maka tubuh akan sangat sulit untuk mengenali mana sel yang sebetulnya dia itu virus yang berbahaya dan sel-sel normal yang lain yang ada dalam darah, teman-teman sekalian. Nah, sehingga dengan kemampuan untuk berkamuflase tersebut, HIV ini akan sangat mudah untuk melakukan replikasi. Replikasi artinya apa Pak di sini? Replikasi di sini artinya adalah memperbanyak jumlah dirinya. Nah, jumlah virus di dalam darah bisa diukur dengan menghitung viral load, saudara-saudara sekalian. Ya, dengan menghitung viral load. Berapa jumlah viral load? Viral load ini adalah jumlah virus yang ada dalam darah. Nah, semakin tinggi viral load, maka dimungkinkan kondisi fisik dari seorang individu ini juga akan semakin lemah. Nah, itu untuk bagaimana cara HIV bekerja. Nah, berikutnya saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bagaimana cara penularan HIV AIDS ya. Yang pertama, ada transfusi darah. Meskipun dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kemajuan sumber daya manusianya, sekarang sangat mungkin sekarang kemungkinannya akan menjadi semakin lebih kecil karena berkat kemajuan teknologi dan sumber daya yang ada. Sangat jarang sekali. Nah, yang pertama bisa melalui transfusi darah.
Yang kedua, dengan penggunaan jarum suntik. Pak, bagaimana jarum suntik itu bisa menularkan? Saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu spuit yang biasa digunakan untuk melakukan injeksi intramuskuler, intravena, maka sesungguhnya ketika dilakukan injeksi ada darah yang tersisa di dalam jarum. Nah, melalui darah itulah yang kemudian bisa menularkan HIV. Karena pada prinsipnya HIV itu hidup dalam darah. Nah, istilah-istilah yang biasa kita ketahui di publik untuk pengguna jarum suntik bergantian ini adalah penasun, teman-teman. Pengguna jarum suntik, dan ini tren di tahun 90-an, kemudian tren kembali di tahun 2020. Namun pada perkembangannya penularan HIV pada saat ini sebagian besarnya adalah melalui kontak seksual. Ini berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan bersama dengan Profesor Dr. Haji Nur Salam dari Universitas Airlangga dan beberapa mahasiswa lain. Di sana kami melakukan literatur review dan kami menemukan penularan HIV yang tertinggi saat ini adalah dengan melalui kontak seksual. Nah, berikutnya cairan sperma, cairan vagina, dan ini ditularkan melalui hubungan seks berisiko atau tidak aman. Pak, apakah setiap orang yang melakukan seks itu pasti akan tertular HIV? Perlu kita ketahui, teman-teman. Bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisinya maksudnya adalah apakah pasangan laki-laki dan perempuan ini ada yang terinfeksi HIV? Pertanyaan pertama itu. Jika ada, maka kemungkinan itu juga ada penularannya. Kalau di antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada yang terinfeksi HIV, maka tidak akan pernah mungkin tertular HIV. Nah, berikutnya, saudara-saudara sekalian, kalau ada salah satu dari pasangan seksnya itu di dalam tubuhnya ada HIV, kemudian dia melakukan kontak seksual secara aman, misalkan dengan menggunakan kondom, laki-laki ini HIV positif, dia berhubungan seksual menggunakan kondom, apakah masih mungkin menularkan? Jawabannya adalah masih mungkin, namun persentasenya kecil, ya. Nah, kemudian bagaimana jika laki-laki HIV positif, perempuan HIV negatif berhubungan seksual secara tidak aman, misalkan tanpa menggunakan kondom, ada kemungkinan tertular? Menjadi sangat mungkin. Nah, bagaimana jika laki-laki HIV positif, perempuan HIV positif berhubungan seks tanpa menggunakan pengaman? Pasti ada HIV karena awalnya sudah terinfeksi HIV. Sekarang laki-laki dengan HIV positif, perempuan HIV positif melakukan hubungan seksual dengan aman, dengan menggunakan pelindung, misalkan dengan menggunakan kondom, apakah akan tertular HIV? Iya, karena di dalam tubuh laki-laki maupun perempuan sudah ada HIV. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Dan saudara-saudara sekalian, berdasarkan literatur review yang saya lakukan, penularan HIV itu sebetulnya bukan hanya melalui cairan vagina ataupun cairan semen, tapi juga menular melalui mikrolesi, saudara-saudara sekalian. Mikrolesi itu artinya apa, Pak? Kontak luka. Kontak luka yang sangat kecil pun dia bisa menularkan HIV. Dengan catatan salah satu ada yang terinfeksi HIV atau salah satu terinfeksi HIV dan melakukan hubungan seks secara tidak aman. Yang ketiga, ibu penderita HIV kepada sang bayi atau mother to child transmission, penularan ibu ke anak. Proses ini berlangsung sejak kapan, Pak? Sejak dalam kandungan melalui plasenta. Pak, berarti orang dengan HIV tidak bisa hamil dong, Pak? Tidak. Untuk seseorang yang HIV positif, ketika mau hamil, maka kita harus programkan untuk terapi ARV sehingga resiko penularan dari ibu ke anak bisa kita minimalisir. Apa peran kita, Pak, di sini? Nah, nanti akan kita bahas ya. Baik, next. Saudara-saudara sekalian, ini PR kita bersama untuk masyarakat. Kita perlu menjelaskan kepada masyarakat tentang apa cara penularan HIV.
Karena terkadang meskipun seseorang itu sudah tahu, tapi dia tidak bisa merubah secara fisiknya, ya, secara tampilannya, secara kesehariannya. Dia tahu HIV itu tidak menular melalui cairan liur, feses, air mata, air keringat, urin, alat mandi yang bergantian, alat makan bergantian, itu tidak bisa menularkan HIV. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, kadang kalau kita tahu pasien HIV, kita mau duduk bersama, bahkan sebatas salaman pun, itu juga kita akan merasa canggung. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Padahal kita sudah tahu HIV tidak menular melalui jabat tangan. Nah, kenapa kita canggung? Kenapa kita canggung? Karena di dalam pikiran kita, HIV, orang dengan HIV itu adalah orang yang kotor, orang yang harus dijauhi, orang yang dengan mudah menularkan penyakit, betul? Nah, sehingga jatuh kesimpulannya adalah terjadinya stigma pada orang dengan HIV/AIDS. Sedangkan apa peran dan tugas kita sebagai seorang perawat, Pak? Kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Dalam sumpah profesi yang nanti akan kalian bacakan ketika lulus, kita tidak akan membeda-bedakan pelayanan kesehatan berdasarkan ras, kelompok, golongan, aliran, kepercayaan, kemudian politik, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Kita harus berusaha memberikan pelayanan yang sama, yang adil. Nah, kita juga tidak boleh melakukan stigma. Jangan sampai kita sebagai tenaga kesehatan nanti justru memberikan stigma kepada kelompok-kelompok rentan yang ada dalam lingkup komunitas. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana cara pencegahan HIV? Inilah yang harus kita kampanyekan secara berkelanjutan, secara berkesinambungan. Nah, yang pertama adalah absen, puasa seks bagi yang belum nikah. Ini adalah sesuai kaidah-kaidah ketimuran kepercayaan yang kita yakini, bahwasanya hubungan seks itu hanya boleh dilakukan kepada mereka yang secara sah secara agama dan sah secara negara. Jadi hubungan seks di luar nikah itu harus kita kampanyekan untuk stop. Jangan sampai kita terseret oleh budaya-budaya yang lain. Nah, sehingga di sini penguatan budaya itu menjadi penting. Kemudian prinsip untuk saling setia pada pasangan, kemudian menganjurkan untuk menggunakan kondom bagi mereka yang kelompok berisiko. Kelompok berisiko dalam komunitas ada banyak teman-teman ya, untuk berisiko HIV ini. Yang pertama ada kelompok LSL, laki sama laki, mereka yang homoseksual. Kemudian ada juga yang PSK, pekerja seks komersial. Itu juga kelompok-kelompok yang rentan, saudara-saudara sekalian. Nah, dalam salah satu penelitian yang pernah saya lakukan, HIV ini tidak selalu mereka yang faktor risiko tinggi. Kadang ada ibu rumah tangga, dia baik, tidak punya pasangan lain, setia kepada suaminya, di rumah bekerja, mengasuh anak, memasak, melakukan tugas ibu rumah tangga sehari-hari. Tapi suaminya bekerja di luar, dia melakukan hubungan beresiko, tertular HIV, pulang, berhubungan dengan istri yang di rumah, jadinya adalah menularkan kepada istri yang di rumah. Ya, dia tertular bukan karena istrinya ini punya pasangan lain, tidak, tapi tertular oleh suami. Nah, ini adalah hal-hal yang kita perlu lebih jeli lagi. Dalam penelitian saya, dan sebagian besarnya adalah ibu rumah tangga, saudara-saudara. Ini yang kita harus juga memberikan batasan, kita perlu memberikan perhatian. Berikutnya, don't drug, artinya jangan gunakan narkoba. Narkoba apapun, jangan pernah menyentuh itu. Karena Indonesia ini akan mencapai generasi emas di tahun 2045. Kalian harus menjadi generasi masa yang akan datang yang bebas dari narkoba, yang memiliki sejuta karya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berikutnya, yang terakhir yaitu edukasi. Ya, kita harus mengedukasi teman-teman sekalian. Kita harus mengedukasi. Pak, yang diedukasi apakah hanya yang sakit saja? Tidak. Tapi adalah kelompok-kelompok yang berisiko lain untuk tertular, seperti remaja. Kenapa remaja, Pak? Remaja ini biasanya dia punya rasa ingin tahu yang lebih besar. Dia mau coba-coba. Nah, ini yang harus kita edukasi. Kemudian yang kita edukasi yang kedua adalah tokoh-tokoh yang bisa memberikan pengaruh. Saudara-saudara sekalian, dalam salah satu pengabdian saya dengan judul Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam mengatasi stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS, di
di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwasanya tokoh masyarakat ini punya peranan yang sangat penting. Kenapa? Kadang kita ngomong tidak didengar, tapi ketika tokoh masyarakat, tokoh agama yang ngomong, ini bisa didengarkan oleh warga masyarakat. Contoh, terjadi di suatu desa A, ada pasien HIV yang meninggal. Dan statusnya itu sudah diketahui HIV. Sehingga untuk memandikan tidak ada yang mau, menguburkan tidak ada yang mau. Kenapa? Dianggap HIV takut menular. Nah, sehingga di sini malah terjadi stigma. Nah, sehingga yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat adalah bagaimana cara penularan HIV dan apakah HIV itu menular setelah meninggal? Tidak. Ya, tidak. Karena virusnya akan mati, saudara-saudara sekalian. Tapi apakah semudah itu Pak menyampaikan kepada masyarakat? Tidak juga, sulit sekali. Nah, sehingga di sini dalam pengabdian yang pernah kami lakukan, tokoh agama, tokoh masyarakat perlu dilibatkan. Lintas bidang, lintas sektor, dinas kesehatan, puskesmas, komisi penanggulangan AIDS, dan lembaga swadaya masyarakat yang swasta juga perlu kita libatkan dalam penanganan HIV ini. Berikutnya, ARV. Saudara-saudara sekalian, antiretroviral ini sampai dengan saat ini merupakan salah satu terapi terbaik yang ada untuk HIV. Karena ARV ini berfungsi untuk menekan, teman-teman ya, dia akan mengunci jumlah virus HIV. Misalkan di dalam tubuh seseorang terdapat 5 virus HIV, maka ARV ini berfungsi untuk membatasinya agar jumlahnya tidak bertambah, bukan mengobati. Lah, lantas bagaimana Pak dengan fungsi ARV ini nantinya? Dengan tidak bertambahnya jumlah virus HIV, diharapkan kondisi fisik yang dimiliki oleh pasien itu bisa bertahan dalam kondisi yang terbaik, tidak terpuruk dan tidak terjatuh di fase AIDS, teman-teman. Itu yang paling penting untuk ARV. Nah, penutup dari saya, terakhir, kita sebagai calon tenaga kesehatan, kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang adil, dan saya yakin, saya percaya kepada adik-adik semua bahwa kalian nantinya akan menjadi tenaga-tenaga kesehatan yang berkarakter, yang profesional, dan berwawasan luas. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin itu materi dari saya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, mungkin jika ada yang mau bertanya silakan. Saya Pak, perkenalkan saya Wisnu, izin bertanya bagaimana peran perawat dalam lingkup komunitas untuk kelompok rentan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Wisnu atas pertanyaan diberikan. Pak, bagaimana peran kita sebagai perawat untuk kelompok rentan? Saudara-saudara sekalian, yang jelas peran dan fungsi perawat salah satunya adalah kita sebagai caregiver, kita pemberi pelayanan, kita sebagai edukator, pemberi pendidikan. Kita harus bisa menjadi sebagai seorang advokator, orang yang bisa melindungi. Inilah yang dibutuhkan peran-peran kita untuk teman-teman orang dengan HIV/AIDS. Dan terakhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah saya akan membagikan kuesioner evaluasi pembelajaran hari ini. Ya, pengetahuan kalian tentang materi yang saya sampaikan. Saya akan bagikan link. Selanjutnya saya akan bagikan link evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Link akan saya bagikan kepada PJMK. Nanti tolong dibagikan untuk teman-teman satu kelas. Waktunya pengisian adalah 5 menit. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi evaluasi pada pagi hari ini. Dan untuk pertemuan kita hari ini mungkin cukup sampai sekian dulu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang kita dapatkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dari Rio Adi Erwansyah. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.